Baik, Pak. Di sini saya akan menjelaskan program eh, Pempros Week 3. Yang pertama adalah if else untuk menentukan grade nilai. Pada latihan pertama ini, saya membuat program untuk menentukan grade mahasiswa berdasarkan nilai yang dimasukkan. Struktur if else bertingkat memungkinkan program mengecek beberapa kondisi secara berurutan. Program akan berhenti pada kondisi pertama yang terpenuhi, sehingga tidak perlu mengecek kondisi lain yang sudah jelas salah. Contohnya, jika nilainya di atas 80, maka grade-nya adalah A. Jika nilainya di atas 70 atau sama dengan 70, maka grade-nya adalah B. Jika nilainya sama dengan 60, maka grade-nya C. Jika nilainya lebih kecil dari 60, maka grade-nya D. Program ini memiliki konsep evaluasi kondisi dari atas sampai ke bawah. Kondisi yang lebih spesifik ditempatkan lebih dahulu. Program ini juga menggunakan operator perbandingan seperti lebih lebih besar atau sama dengan, lebih kecil, atau sama dengan sama dengan. Dan program ini cocok untuk kasus keputusan yang bersarang. Dengan if else, program bisa menyesuaikan output berdasarkan nilai tanpa menulis kode berulang. Yang kedua adalah switch case. Program ini menggunakan switch case yang berguna ketika ada banyak pilihan berdasarkan satu variabel. Contohnya membuat menu minuman. Pilihan yang pertama adalah kopi, pilihan yang kedua adalah susu, dan pilihan yang ketiga adalah kopi spesial. Pilihan yang kedua adalah kopi susu. Keunggulan program switch case ini membuat menu pilihan lebih rapi dan mudah dibaca, mengurangi penggunaan banyak if-else yang bertingkat, dan memahami konsep fall through. Jika tidak ada break, program akan mengeksekusi case berikutnya. Switch case cocok untuk program dengan banyak opsi tetap, seperti menu atau kategori tertentu. Yang ketiga adalah operator ternary. Operator ternary ini adalah cara singkat menulis if-else sederhana dalam satu baris. Program ini logika, nilai jika true, nilai jika false. Ini digunakan untuk menentukan apakah sebuah angka ganjil atau genap. Keuntungan program ini adalah menyederhanakan if-else sederhana menjadi satu baris. Kemudian kode lebih ringkas dan mudah dibaca. Tetapi tidak cocok untuk logika yang kompleks, tapi bagus untuk keputusan yang cepat. Yang kemudian ada for, perulangan deterministik. Perulangan deterministik atau for digunakan ketika jumlah pengulangan sudah diketahui, misalnya mencetak angka dari 1 sampai ke n. Struktur for yaitu inisialisasi untuk menentukan nilai awal, kondisi, selama kondisi benar, perulangan akan terus berjalan, increment atau decrement mengubah nilai untuk iterasi berikutnya. Keuntungan program ini adalah mengulang proses dengan jumlah pasti, cocok untuk perhitungan, iterasi array, dan pola. Program ini juga dapat digabung dengan nested loop untuk pola yang lebih kompleks. Yang kelima, perulangan non-deterministik atau do-while. Perulangan do-while memastikan blok code dijalankan minimal satu kali sebelum mengecek kondisi. Contoh penggunaannya adalah program tebak angka atau kalkulator BMI yang memungkinkan user mencoba beberapa kali. Keunggulan program ini adalah program tetap berjalan minimal satu kali, kondisi dicek di akhir untuk cocok untuk menu yang interaktif. Kemudian memudahkan program menunggu input user sebelum berhenti. Kemudian ada tugas satu yaitu tugas praktikum. Tugas praktikum kalkulator BMI.
Program ini menghitung Body Mass Index atau BMI. Implementasi dari program ini adalah konversi tinggi dari centimeter ke meter, if else bertingkat untuk kategori BMI, kurus, normal, gemuk, sampai obesitas. Do while atau while do agar user bisa menghitung lebih dari satu kali. Keuntungan program ini adalah menggabungkan percabangan dan perulangan, melatih logika pengambilan keputusan berdasarkan angka. Kemudian tugas praktikum yang kedua adalah validasi input dengan while. Program ini menjumlahkan angka positif dengan aturan angka positif ditambahkan ke total, angka 0 diabaikan menjadi continue, dan angka negatif seperti negatif 1 menghentikan program menggunakan break. Keunggulan program ini adalah memahami sentinel value untuk menghentikan perulangan. Kemudian mengontrol alur program dengan break dan continue, dan membiasakan diri menangani input user. Kemudian tugas 3 praktikum, pola bintang atau nested loop. Program ini membuat pola pohon dengan nested loop. Loop yang pertama adalah baris, loop yang kedua adalah spasi, loop yang ketiga adalah untuk cetak bintang. Keuntungan program ini adalah untuk melatih logika perulangan bersarang, kemudian mengasah kemampuan membuat pola matematis, dan memberikan gambaran visual hasil perulangan. Sekian dari penjelasan program saya, Pak. Terima kasih.